Di sini kita akan membahas contoh soal aplikasi tentang fungsi eksponen. Penduduk kota A pada tahun 2010 sebanyak 300 jiwa. Pertumbuhan penduduk kota A rata-rata per tahun adalah 6%. Jika diasumsikan pertumbuhan penduduk setiap tahun sama, dalam berapa tahun penduduk kota A menjadi 1 juta jiwa? Untuk menyelesaikan soal seperti ini, aplikasi ya bentuknya, maka terlebih dahulu akan lebih mudah kita membuat model dari situasi yang diberikan. Kita jabarkan per tahunnya, karena di sini kita diberikan informasi pertumbuhan per tahun. Untuk mengetahui model eksponennya, fungsi eksponennya seperti apa, maka kita buat dulu model per tahunnya. Dimulai pada tahun 2010, sini tahun, di sini tahun ke tahun 2010. Kita anggap ini adalah tahun awal, berarti tahun ke-0. Lalu di sini kita tuliskan jumlah penduduk. Jumlah penduduk. Baik. Tahun 2010 adalah tahun ke-0, jumlah penduduknya adalah 300 jiwa. Namun untuk menyederhanakan ya, ini kan 300.000 terlalu besar nilainya. Biar sederhana, penulisannya kita gantikan dulu menjadi suatu variabel. Katakan nilai jumlah penduduk pada tahun ke-0 ini kita pakai P0. Dan untuk rata-rata pertumbuhan rata-rata per tahun 6% ini kita anggap sebagai R. Begitu ya. Maka di tahun 2010 atau tahun ke-0 ini kita tulis jumlah penduduknya adalah P0. Lalu di tahun berikutnya, karena di sini dibilang pertumbuhan per tahun, berarti tahun berikutnya 1 tahun ke depan yaitu tahun 2011 atau di sini tahun pertama setelah terjadinya pertumbuhan, maka jumlah penduduk nilainya adalah P0 jumlah awalnya ditambah pertumbuhannya. Pertumbuhannya 6%. Maksudnya berarti P0 dikali 6%. 6% itu adalah R. Berarti R dikali P0. Atau agar lebih sederhana kita bisa tuliskan, difaktorkan saja P0-nya kita faktorkan. P0 dikali, di sini dikeluarkan P0-nya, berarti dari sini sisa 1 dan dari sini sisa R. Seperti itu ya. Tahun berikutnya pada tahun 2012, berarti mulai tahun kedua. Tahun kedua ini pertumbuhannya adalah pertumbuhan dari tahun 1, bukan dari P0 lagi. Kalau tadi di sini awalnya adalah P0, ini awalnya, maka selanjutnya pertumbuhan pada tahun kedua itu berdasarkan tahun pertama. Maka di tahun kedua ini P0 plus kita pakai notasi yang sudah ada saja ya. Di sini yang ini notasi yang sudah disederhanakan. 1 ditambah R. Nah, ini ditambah lagi dengan pertumbuhannya. R dikalikan, di sini kan R dikali P0. P0 ini adalah penduduk pada tahun sebelumnya, maka yang di sini adalah jumlah pada tahun sebelumnya, yaitu P0 dikali 1 ditambah R. Dari sini. Jadi ini adalah nilai ini dan nilai ini tuh dari situ ya. Lalu kita sederhanakan lagi. Kita sederhanakan, P0 bisa kita keluarkan ya. Berarti yang dari depan sisa 1 plus R. Yang dari sini berarti ada 1 plus
R dikalikan R. Sorry, yang dikeluarkan ini bukan panelnya ya, masih ada komponen yang sama, jadi yang kita faktorkan di sini ada P0 dikali 1 plus R. Ini juga punya komponen P0 dikali 1 plus R, maka yang kita keluarkan atau faktorkan adalah P0 dikali 1 plus R, gitu ya. Karena dia punya komponen yang sama, ini yang di highlight warna kuning ya, dikeluarkan. Maka yang komponen pertama ini sudah habis ya, dibagi P0 dikali 1 plus R di sini, jadi tinggal 1. Yang bagian ini tinggal plus R. Gitu. Jadi komponen keduanya adalah di tahun kedua, yaitu P0 dikali 1 plus R dikali 1 plus R lagi. Satu lagi, tahun 2013. Yang ketiga, lagi-lagi kita menggunakan dasarnya dari tahun sebelumnya. Berarti P0 dikali 1 ditambah R dikali 1 tambah R lagi. Kemudian ditambah R dikali nilai itu tadi. P0 dikali 1 tambah R dikali 1 tambah R. Gitu ya. Jadi nilai ini menjadi di sini dan di sini. Kita sederhanakan dengan faktorisasi lagi. Sekarang yang sama adalah ini. Ini dengan ini yang sama ya. Berarti yang kita keluarkan adalah P0 dikali 1 plus R dikali 1 plus R. Lalu yang sebelah sini tinggal 1 lagi plus yang di sebelah sini tinggal R. Begitu seterusnya. Sekarang kita udah kelihatan polanya ya. Polanya yaitu kita sederhanakan dulu ya. Ini hasilnya. Hapus dulu deh. Ininya highlightnya kita hapus dulu. Nah, lalu kita sederhanakan dalam bentuk pangkat 1 ditambah R pangkat 1 di sini. Yang ini berarti P0 dikali 1 ditambah R pangkat 2. Yang ini P0 ditambah 1 dikali 1 ditambah R pangkat 3. Jadi kita bisa lihat ya, semuanya adalah P0 itu tetap pengalinya, lalu dikali 1 ditambah R pangkat tahunnya. Bisa dilihat. Sini pangkat 2 pada tahun kedua. Pangkat 3 pada tahun ketiga. Lalu di tahun 2010 atau tahun awal kenapa tidak ada 1 plus R? 1 plus R. Sebetulnya ada ya. Ini sebetulnya bisa kita tulis dengan P0 dikali 1 ditambah R pangkat 0. Karena 1 tambah R pangkat 0 itu 1. Berapapun yang dipangkatkan 0 nilainya 1. Jadi sebetulnya ada 1 ditambah, ada komponen 1 ditambah R-nya juga. Begitu. Nah, dari sini kita bisa generalisasi atau kita bisa membuat ekstrapolasi dari rumusnya sampai tahun ke N. Jika tahunnya dilanjutkan sampai tahun ke N, kita lakukan ini dengan hal yang sama, maka nantinya rumusnya adalah P0 dikali 1 ditambah R. Ingat, pangkatnya di sini berkoresponden dengan tanggalnya. Dengan tahunnya. Maka jika di sini tahun N, maka pangkatnya adalah pangkat N. Jadi inilah dari sini ya. Jadi inilah nilai atau fungsi eksponen dari jumlah pertumbuhan penduduk pada tahun ke
N. Jadi Pn adalah P0 dikali 1 ditambah R pangkat N. Jadi inilah fungsinya. Fungsi eksponen pertumbuhan penduduk pada tahun ke-N, di mana P0 adalah jumlah penduduk awal atau tahun ke-0, yaitu 2010 ya. Pn adalah jumlah penduduk pada tahun ke-N dan R adalah laju pertumbuhan penduduknya. Penduduk dalam persen. Baik, sekarang kita lanjutkan ke pertanyaannya. Jika diasumsikan pertumbuhan penduduk setiap tahun sama, maksudnya pertumbuhannya sama tiap tahun, maksudnya adalah tetap di 6%, nilai R-nya tetap, dalam berapa tahun penduduk kota A menjadi 1 juta jiwa. Jadi dari sini PN-nya bernilai 1 juta, berapakah tahun itu tadi apa? N ya. N itu adalah tahun. Tahun ke. Hati-hati. Dia tanya dalam berapa tahun, sama. Di sini N-nya adalah tahun ke berapa. Jumlahnya berapa tahun. P0-nya itu ada ya. P0 langsung kita masukin tetap. 300.000 tadi. 300.000 dikali 1 ditambah 6% pangkat N. Disederhanakan, bisa kita coret nolnya. Lalu berarti 1 ditambah 6% juga kita bisa langsung hitung ya. Berarti 1 ditambah 0,06 berarti 1,06. Pangkat N sama dengan, tinggal di sini 10.000 dibagi 3. 10.000 per 3. Tidak usah dihitung ya, nanti kita langsung pakai terakhir di kalkulator saja. Nah, menggunakan hubungan antara eksponen dengan logaritma, mencari N ini kita menggunakan log. Aturannya seperti ini, jika kita punya A pangkat B sama dengan C, maka log B log A dari C itu akan sama dengan B. Kita gunakan aturan ini, aplikasikan dalam persamaan yang kita punya, maka log dari 1,06 log 1,06 dari 10.000 per 3 itu adalah N. Maka N adalah, kita hitung pakai kalkulator saja, karena angkanya tidak sesuai dengan kelipatan log ya. Jadi N dari kalkulator ya, jadi 139,2. Nah, N yang kita dapatkan berupa bilangan desimal. Namun, kalau ditanya pada berapa tahun, berarti kita butuh
bilangan bulat. Nah, logikanya, kalau pada tahun ke-109,2 baru bisa dicapai 1 juta jiwa, maka jika ditanya berapa tahun yang diperlukan, butuh pembulatan. Jadi kalau kita ambil 139, jadi 139 itu ada di antara 2, itu di antara 139 dan 140. Kalau kita berada di tahun, ini adalah 2 tahun terdekat dari 139,2, bilangan bulat terdekatnya. Jika kita berada di tahun 139, harusnya penduduk belum sampai 1 juta jiwa. Belum sampai 1 juta jiwa, masih di bawah. Karena dia bertumbuh ya, dia baru setelah 139, maka kita ambil tahun setelahnya. Di sini masih di bawah 1 juta. Nah, di sini sudah melewati 1 juta. Sudah melewati 1 juta. Jadi kita ambil yang sudahnya. Maka dari sini kesimpulannya adalah dalam 140 tahun untuk menjadi 1 juta jiwa. Seperti itu.